warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast pertama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast pertama kita. Buat kalian yang lagi dengerin podcast kita kali ini, semoga dimanapun kalian berada, kalian selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan ya teman-teman. Nah, ada yang berpatah mengatakan bahwasannya kalau tak kenal maka tak sayang. Jadi perkenalkan, nama saya Nurul Anggraini Nurginting, kalian bisa panggil Nurul, dan di sebelah saya. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Azari Nurul Aini, bisa dipanggil Harin. Nah, kira-kira di podcast kita kali ini kita bakalan berdua aja nggak sih Kak Rin? Tentu aja enggak dong, kita bakalan mempersilahkan teman-teman kita yang cantik-cantik dan seru-seru buat diundang ke podcast kita kali ini. Yuk, boleh sini. Boleh dong perkenalkan namanya satu persatu. Halo guys, perkenalkan nama aku Intan. Aku Dian. Dan aku Mela. Oke, tak perlu lama-lama di podcast kali ini, langsung aja kita ke topik utama podcast kita ya, yaitu asal-usul legenda Putri Kandita. Kisahnya seru banget loh guys. Kira-kira kalian pada tahu nggak sih? Aku tahu kisahnya memang seru. Ya betul, seru banget. Wah, aku nggak tahu loh sama sekali. Emang siapa sih Putri Kandita ini? Nah, jadi Alkisah di daerah Pakuan Pajajaran yang kini menjadi kota Bogor, Jawa Barat, ada raja yang bertahta di sana. Namanya Sri Paduka Maharaja Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi ini memiliki permaisuri yang sangat cantik dan selir-selirnya pun tak kalah cantik juga. Nah, jadi dari hasil perkawinannya dengan permaisuri ini lahirlah Putri Kandita. Oh gitu. Seiring bertambahnya waktu, Putri Kandita tumbuh menjadi gadis yang sangat amat cantik dan bijaksana. Sifat bijaksananya itu menyerupai sifat yang dimiliki ayahnya sang Prabu Siliwangi. Semenjak menyadari sifat yang ia tanam tumbuh di Putri Kandita, Prabu pun menunjuk Putri Kandita untuk menjadi penerusnya. Tapi selir-selir yang di awal tadi nih nggak setuju sama pendapatnya Prabu. Begitu juga dengan anak dari hasil-hasilnya para selir tadi dengan Prabu itu tidak setuju dengan pendapatnya. Lalu mereka dilakuin apa kalau nggak setuju? Mereka merencanakan hal yang buruk supaya bisa mencelakai sang permaisuri dan sang putri. Sifatnya jelek sekali ya. Iya, jelek banget. Jadi, ada di mana waktu para selir dan putra-putrinya tadi nih berkumpul di suatu ruangan di dalam istana tanpa sepengetahuan Prabu. Mereka kumpul gitu, emangnya mau ngapain sih? Yaitu mereka punya niat untuk mencelakai ratu dan sang putri. Lagi bingung-bingungnya nih, ada salah satu selir yang mengusulkan pun sambil dikenal dengan biru bintangnya. Iya, mereka mengandalkan dengan upaya yang besar dan berpikir Tuhun itu bakal mau membantu mereka. Nah, akhirnya sepakatlah mereka semua buat ngandalin si dukun tadi buat mencelakai kedua orang itu. Habis dari itu, mereka tutuplah pertemuan mereka di istana. Emangnya dari awal mereka gak ketahuan ya sama penjaga istana? Mereka yang merancang itu dengan rapi nih, sampai gak ada yang tahu. Nah, lanjutannya mereka memutuskan para Dayak nih buat sampai si dukun tadi, dan benar aja setelah dikasih upaya banyak, si dukun tadi mau membantu mereka. Habis itu pulanglah para Dayak-Dayak tadi ke istana. Dan gak lama dari itu, benar aja si permaisuri dan Putri Kandita pun mendapatkan musibah. Musibahnya itu sangat amat menjijikan dan sangat amat kasihan dari karena di badan mereka tuh penuh dengan borok dan bau yang amat sangat menjijikan. Benar-benar kasihan banget. Prabu pun bingung, kenapa ya mereka sakit di sebarengan. Prabu udah sebisa mungkin buat manggil para tabib-tabib dari seluruh penjuru daerah buat nyembuhin si permaisuri dan Putri Kandita, tapi hasilnya tetap nol sih. Karena tahu penyakitnya nggak bisa disembuhin, semakin hari tubuh si permaisuri semakin buruk sampai akhirnya ia meninggal dunia, guys. Pasti Prabu takut banget ya dengan keadaan ini. Ya walaupun begitu, Prabu masih tetap berjuang demi sembuhin putri kesayangannya. Tapi nih bagian paling ngeselin para sendiri yang licik tadi nih sibuk mengasut Prabu buat ngusir sang putri yang masih sakit di istana.
Tega banget. Jadinya Prabu terhasil nih. Awalnya sih Prabu nolak ya karena masih sayang banget sama putrinya. Tapi akhirnya terhasut juga karena ada yang bilang ke si Prabu kalau takutnya penyakit yang diidap Putri Kandita ini menular ke seluruh orang-orang yang ada di istana. Akhirnya keluarlah nih si Putri dengan perasaan yang sangat amat kecewa. Terus si Putri mau pergi kemana? Ya nggak ada tujuan yang pasti sih, sampai akhirnya dia berhenti di Laut Selatan. Waktu di posisi itu, bingung si Putri. Mau kemana lagi? Karena di depannya sudah sama dua. Akhirnya karena capek nih, tidurlah dia di atas batu karang tepi pantai. Waktu lagi tidur, dia bermimpi. Ada seseorang yang membisikinya, kalau dia mau sembuh dari penyakitnya yang sekarang, dia harus nyebur ke pantai itu. Kagetlah si Putri Kandita sampai kebangun dia. Pas bangun tuh dia lihat dulu sekitar, ternyata tidak ada orang sama sekali. Jadi menurutnya itu adalah suatu petunjuk. Habis itu Putri langsung nyebut ke laut. Terus apa yang terjadi? Iya, Putri Kandita langsung nyebur ke laut. Dan benar aja, keajaiban itu terjadi. Yang awalnya badannya itu gunung borok, tiba-tiba jadi kinclong banget tuh. Kasian banget kan ya. Oh iya, semenjak bercebur ke pantai itu dia menjadi sakti juga loh. Pas sudah sembuh kan nih, si Putri Kandita tetap enggan buat balik ke istana. Karena masih ada rasa sakit hati, jadinya tetap aja lah di pantai selatan itu. Saking sakti dan cantiknya, banyak nih para pangeran-pangeran yang jatuh cinta pada sang putri dan ingin melamar sang putri. Lah, kalau banyak gitu, gimana cara sang putri menanggapinya? Kandita punya persyaratan unik nih. Itu jika berhasil kalahkan kesaktiannya, maka dia akan mau jadi permaisurinya. Jika dia kalah, maka dia harus jadi prajuritnya. Terus dari sekian banyaknya pangeran-pangeran itu, ada nggak yang berhasil mengalahkannya? Nggak ada yang menang, guys. Terakhir, para prajurit-prajurit itu, pangeran-pangeran itu, berakhir menjadi prajurit sama Karena nggak ada yang menang, akhirnya Putri Kandita pun jadi terobsesi sama kesaktiannya dan memiliki semangat bertarung. Sampai sekarang Putri Kandita itu dikenal sebagai Nyi Roro Kidul. Oh, jadi Putri Kandita sama Nyi Roro Kidul itu orang yang sama ya? Iya benar. Tapi di podcast kali ini kita yang cerita tentang Putri Kandita. Tapi next time kita bahas kelanjutannya yang Nyi Roro Kidul yuk. Aku suka yang sedikit soalnya. Ya. Dari legendanya Putri Kandita ini ada pesan moral dan nilai yang dapat diambil, yaitu Tuhan selalu menolong hambanya yang dizalimi. Sepertinya itu saja Putri Kandita. Sekian dari podcast kami kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys. Yang awalnya badannya itu penuh borok, tiba-tiba jadi celinclong. Huh?